Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself, my name is Usifiris Fariga. I am from MNJ 22B, NPM 2241171. In this video, I will explain the material about data, population, sample, data presentation, or table and diagram. Basic statistik. 1. Data. Data adalah informasi atau fakta yang dikumpulkan atau direkam dalam berbagai bentuk, seperti angka, teks, atau gambar. Data adalah bahan mentah yang digunakan dalam analisis statistik. Dalam konteks ini, kita akan memahami definisi data dan mengidentifikasi dua jenis data utama, data kualitatif dan data kuantitatif. Yang kedua yakni populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek atau elemen yang menjadi fokus analisis statistik. Sebagai contoh, jika Anda sedang melakukan studi tentang populasi sebuah kota, populasi akan mencakup semua penduduk kota tersebut. Bab ini akan menjelaskan konsep populasi dan mengapa memahami populasi penting dalam statistik. Basic statistik yang ketiga yakni sampel. Sampel adalah subjek atau sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi. Pengambilan sampel adalah langkah penting dalam statistik karena seringkali tidak praktis atau ekonomis untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Bab ini akan membahas definisi sampel dan menggarisbawahi pentingnya pengambilan sampel yang baik untuk mendapatkan hasil statistik yang dapat dipercaya. Yang keempat yakni penyajian data. Penyajian data melibatkan cara mengorganisasi dan menyajikan data agar mudah dipahami. Dalam bab ini, kita akan mempelajari penggunaan tabel dan diagram sebagai alat utama dalam penyajian data. Jenis-jenis diagram seperti diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis akan dijelaskan. Penyajian data yang baik sangat penting dalam penyampaian hasil analisis statistik kepada orang lain. Data type. Nah, data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif. Jenis data ini merujuk pada data yang bersifat deskriptif atau kualitatif. Ini berarti data kualitatif menggambarkan karakteristik atau atribut tertentu dan biasanya tidak dapat diukur dalam angka. Contoh data kualitatif termasuk jenis kelamin, warna mata, merek produk, atau status pernikahan. Data kualitatif dibagi lagi menjadi data nominal dan data ordinal. Data nominal hanya mengategorikan elemen dalam kategori tanpa urutan. Sedangkan data ordinal mengurutkan elemen dalam kategori dengan tingkat atau tingkat relatif. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam bentuk angka dan dapat diperlakukan dalam operasi matematis. Data ini memberikan informasi tentang banyak atau seberapa banyak. Data kuantitatif dibagi menjadi data interval dan data rasio. Nah, data interval memiliki 0, bukan 0 mutlak dan dapat digunakan untuk perbandingan. Sementara data rasio memiliki 0 mutlak dan dapat digunakan untuk perbandingan yang lebih berat. Berarti seperti data tinggi, data berat badan, dan data umur. The importance of population and sample. Populasi mengacu pada semua kelompok atau elemen yang menjadi fokus studi statistik. Dalam studi statistik, pemahaman tentang populasi merupakan dasar untuk membuat generalisasi yang kuat dan dapat diandalkan. Untuk membuat generalisasi yang kuat dan tentang karakteristik atau fenomena yang kuat, atau fenomena yang dalam populasi. Namun seringkali mengumpulkan data dari seluruh populasi tidak praktis atau
Pada saat inilah pentingnya pengambilan sampel menjadi jelas. Sampel yang merupakan bagian dari populasi memungkinkan kita untuk mengambil presentasi yang memadai untuk menganalisis statistik dengan menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Namun penting untuk memilih sampel dan bijak, sehingga sampel yang digunakan mencerminkan karakteristik populasi dengan baik. Pengambilan sampel membantu mengurangi bias atau kesalahan dalam analisis statistik, sehingga kesimpulan yang diambil dari sampel dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi dengan tingkat kepercayaan lebih tinggi. Sampling. Proses pengambilan sampel, yakni ada dua. Pengambilan sampel adalah proses pemilihan sekelompok elemen atau individu dari populasi yang akan digunakan untuk memiliki seluruh populasi. Ini adalah tahap penting dalam analisis statistik, dan proses ini melibatkan langkah-langkah seperti menentukan ukuran sampel yang diperlukan, memilih teknik pengambilan sampel, dan mengumpulkan data dari sampel. Proses ini perlu dilakukan dengan hati-hati dan tepat. Contoh teknik pengambilan sampel. Pada bab ini, kita akan mempelajari beberapa teknik pengambilan sampel yang umum digunakan, termasuk pengambilan sampel acak sederhana, sampel random sampling. Dalam metode ini, setiap elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Setiap elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Pengambilan sampel bertingkat. Populasi dibagi menjadi beberapa strata, dan kemudian sampel dibagi secara acak dari setiap strata. Pengambilan sampel bertingkat. Populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, dan satu atau lebih kelompok lebih dipilih secara acak dari setiap strata. Kelompok-kelompok tersebut dipilih secara acak untuk dijadikan sampel. Lalu ada data discussion. Jenis-jenis diagram. Pada bab ini, Anda akan memahami berbagai jenis diagram yang umum digunakan dalam statistik, termasuk diagram batang. Diagram digunakan menggambarkan data kuantitatif atau kuantitatif dalam bentuk batang atau kolom vertikal. Diagram ini membantu membandingkan data antar kategori atau kelompok. Diagram lingkaran digunakan untuk menggambarkan proporsi sebagai data sebagian dari keseluruhan cocok untuk data kuantitatif yang memiliki kategori eksklusif. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan tren perubahan dalam data dari waktu ke waktu, berguna untuk kuantitatif yang terhubung. Data discussion. Mengapa penyajian data penting? Penyajian data yang efektif membantu audiens untuk lebih mudah memahami dan menafsirkan informasi. Hal ini juga membantu dalam meringkas data yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dicerna. Dalam konteks statistik, penyajian data yang baik dan dalam pengambilan dengan memberikan gambar yang jelas dan visual, pandangan yang jelas dan visual dari informasi statistik. Lalu ada data nominal. Data nominal adalah jenis data yang digunakan untuk mengkategorikan atau mengkelompokkan elemen ke kategori yang berbeda tanpa urutan atau peringkat tertentu. Data interval. Data interval adalah jenis data yang memiliki ukuran dan selisih antar nilai memiliki konstansa angka yang konstan. Perbedaan antara nilai-nilai ini memiliki interpretasi standar, tapi nilai nol adalah nilai nol yang benar-benar absolut. Lalu ada data rasio. Data rasio adalah jenis data yang memiliki urutan perbedaan antara nilai dengan interpretasi standar, dan nol merupakan nol absolut. Lalu conclusion. Data adalah inti dari segalanya, dan pemahaman yang kuat tentang konsep dasar seperti jenis data, pengambilan sampel, dan penyajian data. Keputusan yang baik dan menganalisis dunia yang semakin diperkaya dengan data. Di pengambilan keputusan berbasis data, pemahaman yang mendalam tentang data memberikan kita keuntungan dalam mengidentifikasi tren, memahami pola, dan membuat prediksi yang lebih baik. Dengan kesadaran akan jenis data yang kita hadapi, kita dapat memilih alat
analis untuk terus belajar dan unggul dalam analisis statistik. Karena keterampilan ini memungkinkan kami untuk meningkatkan analisis statistik, karena keterampilan ini memiliki implikasi yang luas dan dapat diterapkan dari berbagai aspek kehidupan. The explanation of the material from me. I apologize if there are sentences that are less pleasing. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.